Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Inter Milan gagal meraih kemenangan setelah Romelu Lukaku banyak menyia-nyiakan peluang emas. Sementara Vincent Kompany berhasil membawa Burnley promosi ke Premier League setelah mengalahkan Middlesbrough dengan skor 1-2. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan La Liga. Ada Sevilla yang ditahan imbang Celta Vigo lewat gol di menit-menit akhir pertandingan. Lanjut ke hasil pertandingan Serie A nih guys, ada Inter Milan yang gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Salernitana dengan skor 1-1. Sevilla gagal meraih kemenangan saat melakoni pekan ke-28 La Liga saat berhadapan dengan Celta Vigo. Skuad Los Palanganas harus puas dengan hasil imbang 2-2. Sevilla berhasil unggul lebih dulu lewat Youssef En-Nesyri dan Marcos Acuna di menit ke-43 dan 81. Sayangnya kemenangan di depan mata harus sirna begitu saja. Sebab Celta Vigo mampu membalas 2 gol melalui Miguel Rodriguez dan Gonzalo Pacienca di menit akhir laga. Hasilnya Jesus Navas dan kawan-kawan masih tertahan di peringkat 13 dengan mengemas 32 poin. Inter Milan melanjutkan tren negatif mereka saat bertandang ke Stadion Arechi. Dalam laga tersebut, skuad Nerazzurri ditahan imbang Salernitana dengan kedudukan 1-1. Inter Milan unggul cepat melalui Robin Gosens saat laga baru berjalan 6 menit. Sayangnya Salernitana bisa mencetak gol penyama kedudukan lewat Antonio Candreva di menit ke-90. Keberhasilan Salernitana meraih hasil imbang gak terlepas dari peran Guillermo Ochoa. Dalam laga itu, kiper asal Meksiko ini tampil gemilang yang membuat sejumlah penyerang Inter Milan frustasi. Bagaimana tidak, Ochoa mencatatkan 10 penyelamatan sekaligus dalam laga tersebut, termasuk menggagalkan sundulan emas Romelu Lukaku yang 99% bisa berbuah gol. Namun Lukaku menampilkan aksi menghibur di babak kedua tepatnya saat laga berjalan 63 menit. Pemain asal Belgia itu gagal mencetak gol di depan gawang setelah sundulannya mengenai tiang gawang. Dengan hasil ini Inter Milan memperpanjang rekor buruk mereka dengan gak pernah menang dalam 3 pertandingan terakhir. Akibatnya Nerazzurri tertahan di peringkat 4 dengan torehan 51 poin. Masih dari hasil pertandingan Serie A, ada Napoli yang kembali ke jalur kemenangan setelah menekuk Lecce dengan skor 1-2. Sedangkan FC Porto menodai rekor nggak terkalahkan Benfica di tahun 2023 dengan mampu comeback dengan skor akhir 1-2. Napoli menjalani pekan ke-29 Serie A saat berhadapan dengan Lecce. Berlaga tersebut, skuad Partenopei berhasil menang dengan skor tipis 1-2. Kedua gol skuad asuhan Luciano Spalletti dilesakan oleh Giovanni Lorenzo dan gol bunuh diri dari Antonio Gallo. Sementara Lecce cuma mampu membalas lewat gol dari Federico Di Francesco. Hasilnya Victor Osimhen dan kawan-kawan semakin kokoh di puncak dengan mengemas 74 poin. Unggul 19 poin dari Lazio yang berada satu tingkat di bawahnya. AC Milan gagal meraih hasil maksimal dalam mencetak pekan ke-29 Serie A menghadapi Empoli. Bermain di San Siro, skuad rossoneri ditahan imbang dengan skor tipis 0-0. Sejak menit awal, skuad asuhan Stefano Pioli mendominasi jalannya pertandingan. Terbukti di laga ini AC Milan berhasil melesakkan 23 tembakan dan menguasai 71% penguasaan bola. Sebenarnya AC Milan banyak memiliki peluang untuk memecah kebuntuan. Sayangnya 3 kali handball para pemain Empoli di kotak penalti nggak dianggap wasit sebagai pelanggaran. Selain itu, Olivier Giroud sempat mencetak gol di menit ke-88 pertandingan. Namun gol itu nggak disahkan sang pengadil setelah mengecek VAR karena terjadi handball sebelum proses gol terjadi. Hingga wasit meniup peluit panjang nggak ada gol yang tercipta. Hasilnya Sandro Tonali dan kawan-kawan masih bertengger di posisi ketiga dengan mengkoleksi 52 poin. FC Porto menjalani pertandingan big match kalah menghadapi Benfica di pekan ke-27 Liga Portugal. Bertanding di Daluz Stadium, skuad Dragos berhasil comeback dengan skor akhir 1-2. Pertandingan ini sangat dinantikan oleh banyak penggemar karena dinilai sebagai El Clasico-nya Liga Portugal. Hal itu bisa dibuktikan saat para fans Benfica membuat sebuah koreografi yang indah. Saat itu para fans membentangkan spanduk raksasa dengan gambar burung elang mencengkram tongkat. Kehadiran ribuan supporter membuat Benfica sempat unggul lewat gol dari Diogo Costa di menit ke-10. Sayang di menit ke-45 pertandingan, FC Porto berhasil menyamakan kedudukan lewat Mateus Uribe. Lalu memasuki babak kedua, FC Porto berbalik unggul lewat gol dari Mehdi Taremi di menit ke-54. Ini menjadi kekalahan pertama Benfica di tahun 2023. Meskipun begitu, mereka masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan unggul 7 poin dari FC Porto yang membuntuti di peringkat kedua.
Burnley berhasil meraih kemenangan saat melakoni pekan ke-40 Championship menghadapi Middlesbrough. Di laga itu pasukan Vincent Kompany menang tipis dengan skor 2-1. Kedua skuad Clarets diciptakan oleh Ashley Barnes dan Connor Roberts di menit ke-12 dan 66 laga. Sedangkan anak asuh Michael Carrick cuma mampu membalas lewat penalti dari Chuba Akpom. Dengan hasil ini, Burnley dipastikan bakal bermain di Premier League musim depan. Sebab mereka sudah nggak bisa terkejar oleh Luton yang berada di peringkat ketiga Championship. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers di mana ada Pep Guardiola yang bakal serius untuk memenangkan laga menghadapi Southampton dini hari besok. Sedangkan hal berbeda disampaikan oleh Jurgen Klopp dan Mikel Arteta yang menargetkan menang dan meminta pemainnya untuk lepas dari tekanan. Manchester City bakal melakoni pekan ke-30 Premier League menghadapi Southampton. Menjelang laga tersebut, Pep Guardiola mengaku bakal mati-matian mengincar kemenangan. Pasalnya kalau mereka mengalami kekalahan di laga nanti, Arsenal bakal lebih dekat dengan tangga juara. Maka dari itu pelatih berkepala Pontos ini ingin anak asuhnya bisa bermain baik di laga nanti. Bahkan pelatih asal Spanyol ini berencana memainkan Erling Haaland dari menit awal. Walaupun skuad The Citizens bakal menghadapi Bayern Munchen tengah pekan nanti. Jurgen Klopp mengusung misi kebangkitan dalam lanjutan laga Premier League menghadapi Arsenal. Ex Borussia Dortmund ini yakin skuad The Reds bakal meraih kemenangan. Apalagi pertandingan nanti bakal digelar di markas Liverpool yakni Anfield. Klopp berharap para supporter bisa memenuhi stadion untuk memberikan energi tambahan kepada para pemainnya. Meskipun begitu, pelatih asal Jerman ini juga mewaspadai kekuatan skuad The Gunners. Menurutnya, Arsenal musim ini bermain lebih hidup dan selalu mengesankan saat ditonton. Mikel Arteta dan Arsenal diambang gelar juara Premier League 2022-2023. Pelatih asal Spanyol ini meminta skuadnya untuk lebih santai dan menikmati setiap laga yang dimainkan. Pasalnya skuad Arsenal saat ini banyak dihuni para pemain muda. Apalagi di laga nanti skuad meriam London akan menghadapi Liverpool di Anfield. Maka dari itu Arteta meminta anak asuhnya bermain dengan motivasi tinggi demi gelar juara musim ini. Carlo Ancelotti memberikan komentar dalam sesi konferensi pers menjelang laga menghadapi Villarreal. Pelatih Italia itu menyebut kalau Real Madrid menjalani musim dengan sangat-sangat baik. Ancelotti pun merasa termotivasi bisa membawa Real Madrid menyelesaikan musim ini dengan sangat baik. Apalagi para pemain sedang dalam kondisi positif pasca menang atas Barcelona. Menurut mantan pelatih AC Milan itu, pertandingan El Clasico kemarin merupakan laga yang menarik. Dia juga berbicara sedikit tentang perkelahian Gavi dan Vinicius. Ancelotti bilang kalau perkelahian itu wajar terjadi karena pertandingannya yang berjalan ketat. Kita beralih ke kabar rumor nih, ada Manchester United yang tertarik untuk mendatangkan Evan Ferguson yang tampil gemilang bersama Brighton. Sementara rival mereka yakni Liverpool harus merogoh kocek 50 juta pound sterling untuk mendatangkan James Maddison. Evan Ferguson berhasil mencuri perhatian klub-klub besar lewat penampilan apiknya. Bomber Brighton ini sudah mengemas 4 gol dan 2 assist di Premier League musim ini. Melihat hal itu, Manchester United tertarik untuk merekrutnya di musim panas nanti. Ujung tombak 18 tahun ini diproyeksikan untuk menjadi striker masa depan skuad Setan Merah. Namun skuad asuhan Erik ten Hag gak sendiri dalam mengincar pemain asal Irlandia ini. Pasalnya Arsenal dan Liverpool juga tertarik mengamankan jasa sang pemain. Kesempatan Liverpool merekrut James Maddison kini terbuka cukup lebar. The Telegraph mengabarkan kalau Leicester City siap melego sang pemain di bursa transfer musim panas mendatang. Gelandang asal Inggris itu dinilai cocok untuk memperkuat lini serang The Reds. Jurgen Klopp selaku pelatih tahu betul dengan kemampuan Maddison yang bisa mengisi sektor gelandang kiri. Namun sayang Liverpool harus siap merogoh kocek yang lumayan besar untuk mengangkutnya ke Anfield. Sebab Leicester City membandrol harga sang pemain dengan kisaran 50 juta pound sterling. Next ada Carlo Ancelotti yang masuk ke dalam daftar kandidat pelatih baru Chelsea seandainya hengkang dari Real Madrid. Bicara soal El Real nih, rival sekota mereka yakni Atletico Madrid mengincar Naby Keita yang jarang mendapat menit bermain bersama Liverpool. Chelsea harus mencari kandidat pelatih baru usai memecat Graham Potter dari kursi kepelatihan. ESPN melaporkan Carlo Ancelotti masuk ke dalam daftar perburuan manajemen The Blues. Manajemen ingin menjadikan Ancelotti sebagai pelatih kepala mereka seandainya dia hengkang dari Real Madrid. Seperti diketahui, masa depan pelatih Italia itu masih menjadi tanda tanya besar. Ancelotti sendiri bukanlah sosok asing karena pernah menangani Chelsea di tahun 2009 sampai 2011. Apalagi dia menjadi pelatih yang banyak disukai mengingat banyak menorehkan prestasi cemerlang.
Atletico Madrid dikabarkan tertarik merekrut Naby Keita di bursa transfer musim panas mendatang. Keinginan Keita merapat ke Civitas Metropolitano diinginkan langsung oleh sang pelatih Diego Simeone. Liverpool sendiri dilaporkan gak akan menghalangi kepergian Keita dari Anfield Stadium. Alasannya bomber Guinea ini jarang memberikan kontribusi besar akibat kerap dibekap cedera. Nantinya kehadiran Keita di skuad Los Rojiblancos bisa menambah kreativitas di lini penyerangan. Apalagi bomber mereka yakni Joao Felix akan dipermanenkan oleh Chelsea di akhir musim. Inter Milan berencana akan mendatangkan 2 pemain MU di musim panas mendatang. Kedua pemain yang dimaksud adalah Victor Lindelof dan juga Anthony Martial. Lindelof dan Martial sendiri memang bukan menjadi pilihan utama setan merah di musim ini. Pasalnya kedua pemain tersebut nggak masuk ke dalam rencana sang pelatih Erik ten Hag. Menurut laporan dari Interlife, Nerazzurri akan menjadikan Lindelof sebagai pemain utama menggantikan posisi Milan Skriniar. Sementara Martial akan dijadikan sebagai pemain pelapis. Marcelo Bielsa dirumorkan akan menjadi pelatih tim nasional Uruguay. Mantan pelatih Leeds United ini menggantikan posisi dari Diego Alonso yang mengundurkan diri pasca Piala Dunia 2022. Bielsa ditunjuk untuk mempersiapkan skuad La Celeste menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia dituntut untuk bisa membawa Uruguay berbicara banyak di Piala Dunia mendatang. Selama berkarir sebagai pelatih, Bielsa sudah 2 kali menunggangi tim nasional, termasuk pernah menahkodai timnas Argentina di tahun 1998 dan timnas Chili di tahun 2007 lalu. Alexander Ceferin kembali terpilih sebagai Presiden UEFA untuk ketiga kalinya. Kabar tersebut diumumkan langsung dalam Kongres UEFA ke-47 yang digelar di kota Lisbon, Portugal. Dengan begitu, Ceferin akan kembali memimpin UEFA sampai tahun 2027. Sebelumnya, pria asal Slovenia itu terpilih menjadi Presiden ke-7 UEFA sejak tahun 2016 lalu. Usai kembali menjabat, Ceferin mengucapkan terima kasih atas banyak pihak yang mendukungnya selama ini. Dia menyebut kalau ini menjadi kehormatan dan tanggung jawab yang cukup besar. Berita selanjutnya, Manchester United tembus 1 juta penonton dan menjadi klub dengan penonton terbanyak di Premier League musim ini. Sementara di babak penutup ada Roy Keane yang masih meragukan Arsenal untuk bisa keluar sebagai juara Premier League. Manchester United mulai menunjukkan performa gemilang sejak diasuh oleh Erik ten Hag. Gak heran banyak penggemar yang antusias menonton pertandingan langsung di Old Trafford. Sporting News Football mencatatkan The Red Devil menjadi klub Premier League dengan penonton terbanyak di musim ini. Jumlah kehadiran penonton setan merah bahkan mencapai 1.034.784. Angka itu mengalahkan beberapa klub top lainnya seperti West Ham United, Arsenal, dan Tottenham Hotspur. Kehadiran penonton dari ketiga klub tersebut nggak lebih dari 1 juta penonton. 3 klub Serie A terancam mendapat sanksi berat jika terbukti bersalah dalam kasus pemalsuan capital gain. 3 klub yang dimaksud adalah Lazio, AS Roma, dan Salernitana. Kabarnya Kejaksaan Kota Roma sedang menyelidiki kasus tersebut secara mendalam. Salah satunya dengan menggeledah markas Lazio guna mengumpulkan berbagai dokumen transfer. Dokumen transfer itu terjadi selama 4 tahun lalu, yakni dari tahun 2017 hingga 2021. Gak cuma itu, beberapa direktur Lazio juga sedang diselidiki oleh pihak kejaksaan. Legenda MU Roy Keane meragukan Arsenal bisa keluar sebagai juara Premier League di musim ini. Menurut Keane, The Gunners akan kena tikung oleh Manchester City di akhir musim. Keane berpendapat kalau Arsenal sudah menempatkan posisi yang bagus, sebab banyak yang gak mengira kalau pasukan Mikel Arteta itu bakal tampil impresif dengan menjadi pemuncak klasemen. Di sisi lain, Keane menambahkan kalau Arsenal harus punya sedikit keberuntungan untuk bisa menjadi juara. Bali United kembali menelan kekalahan kala menjalani partai tandang di pekan ke-33 BRI Liga 1. Skuad Serdadu Tridatu takluk atas PSS Sleman dengan skor akhir 2-0. Kedua tim menutup babak pertama dengan skor imbang kacamata. Memasuki babak kedua, PSS bisa mencetak 2 gol lewat penalti dari Kim Jeffrey Kurniawan dan Ricky Cawar. Dengan hasil ini, Bali United tertahan di peringkat 5 klasemen dengan torehan 51 poin. Sedangkan PSS Sleman menyalip Dewa United di peringkat 18 klasemen sementara. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari fans bola yang netral. Dia ngasih gift 20.000 dan dia komen, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, bagi yang gak kuat coba minta tutorial sama Tottenham Hotspur. Salam dari Denpasar, Bali. Wah, thank you ya Bli udah support kita dan kasih gift kita. Kalau menurut kalian nih, kira-kira Tottenham Hotspur bisa juara lagi nggak? Komen di bawah ya, sampai jumpa.